Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Flaviana Rosana Senja, NIM 1904060111, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan hama yang menyerang tanaman perkebun dan juga hortikultura, di mana tanaman perkebunannya adalah cengkeh dan tanaman hortikulturanya adalah semangka. Yang pertama, tanaman perkebunan, yaitu cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga memiliki prospek yang baik untuk dibudidayakan. Akan tetapi dalam melakukan budidaya tanaman cengkeh, seringkali terdapat kendala terkait dengan hama, sehingga hadirnya hama ini dapat mengurangi nilai produksi, bahkan dapat mengakibatkan kehilangan hasil. Beberapa hama yang sering mengganggu tanaman cengkeh. Yang pertama, hama penggerek batang cengkeh. Hama penggerek batang cengkeh merusak tanaman cengkeh melalui proses penggerekan ke dalam batang, cabang atau ranting tanaman cengkeh. Dari 3 bagian tanaman yang diserang tersebut, gerakan terhadap batang dianggap lebih berbahaya karena bisa mematikan tanaman. Penggerek batang yang sering menyerang tanaman cengkeh yaitu Netopeus hemipterus olive, yang kedua N. fascitipenis var, yang ketiga Hexamethodera semiveluti Navhel. Stadia penggerek batang cengkeh yang dianggap paling berbahaya adalah larva, yang mampu bertahan hidup di lubang gerakan selama 130-350 hari. Gejala serangan yang tampak pada pohon adalah lubang-lubang yang berukuran 3-5 mm yang ditutup serbuk kayu hasil gerakan. Dari dalam lubang gerakan tersebut keluar cairan kental bercampur kotoran hama. Jumlah lubang gerakan dapat mencapai 20-70 buah per pohon. Lubang gerak tersebut menghembus ke dalam batang tanaman cengkeh bisa mengarah ke bagian atas atau bawah tanaman. Jika batang cengkeh dipotong dengan irisan melintang, maka lubang gerak akan terlihat menyebar di bagian dalam tanaman dengan pola yang tidak beraturan. Jika jaringan xilem yang diserang, maka transportasi air dari akar ke bagian atas tanaman terganggu. Namun, jika serangan penggerek batang cengkeh merusak jaringan polem, maka transportasi asimilat dari daun ke bagian tanaman yang lain juga terganggu. Kerusakan tersebut mengakibatkan mahkota daun cengkeh berubah dari hijau menjadi kekuning-kuningan. Daun menguning dan gugur sehingga tanaman meranggas, dan jika serangan berat maka tanaman akan mati dan mengering. Yang kedua, kutu daun. Kutu daun yang terlihat pada tangkai daun tanaman yang masih muda tampak memutih. Hama ini berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena dapat menghisap cairan tanaman pada daun-daun yang ditempatinya. Kadang-kadang dapat juga muncul gejala pada daun bagian bawah berwarna hitam jelaga. Serangan ini dapat mengayukan daun muda serta tangkai yang diserangnya karena menghambat proses asimilasi daun. Munculnya kutu-kutu daun tersebut sering juga diikuti dengan munculnya semut karena cairan yang dihisap oleh kutu daun mengeluarkan cairan yang manis. Yang ketiga, penggerek cabang. Penggerek cabang yang menyerang tanaman cengkeh yaitu Hilleborus sp dan Ardela sp. Hama Hilleborus sp merupakan kumbang berukuran kecil berwarna hitam. Kumbang jantan tidak mempunyai sayap dan ukurannya lebih kecil daripada serangga betina, sedangkan Ardela sp merupakan ngengat jantan berwarna coklat keputihan, betina berwarna merah muda keputihan. Larva ngengat ini berwarna putih keabu-abuan.
Gejala serangan yang ditimbulkan oleh kedua penggerek ini ditandai adanya lubang-lubang pada permukaan kulit cabang yang mengakibatkan cabang mudah patah, lemah, tunas mati, daun dan ranting akhirnya mengering. Lubang-lubang tersebut tertutup kotoran dan serbuk kayu, sisa gerakan yang dijalin dengan serat halus. Serangan parah menyebabkan cengkeh mati. Yang keempat, kepik. Kepik yang menyerang tanaman cengkeh adalah Helopeltis sp. Hama ini menyerang bagian pucuk daun dan daun muda. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh Helopeltis sp ditandai dengan gugurnya daun muda dan mati pucuk daun. B. Tanaman hortikultura, yaitu tanaman semangka. Semangka adalah tanaman merambat yang berasal dari daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan. Tanaman ini masih sekerabat dengan labu-labuan, melon, dan ketimun. Semangka bisa dipanen buahnya untuk dimakan segar atau dibuat jus. Biji semangka yang dikeringkan dan disangrai juga dapat dimakan isinya sebagai kuaci. Yang berikut hama yang menyerang tanaman semangka. Yang pertama, kutu daun jenis apis dan thrips. Hama ini menyerang daun dengan menghisap cairan yang ada dalam daun. Kondisi ini membuat daun berubah warna menjadi perunggu, khususnya bagi permukaan bawah daun. Sehingga gejala yang ditimbulkan pada daun semangka yaitu daun menjadi keriting, kering, mengkerut, dan kemudian mati. Kutu daun memiliki ukuran yang kecil dan berwarna kuning pucat kehitaman dengan tubuh berruas-ruas. Yang kedua, lalat buah dengan nama latin Dachus sp. Lalat buah sebenarnya bukan merupakan hama semangka yang merusak tanaman. Larva dari lalat buah inilah yang akan menjadi hama pada tanaman semangka. Biasanya lalat buah akan memasukkan telur ke dalam buah semangka. Telur ini nantinya akan menetas dan memakan daging buah dari dalam. Buah yang diserang hama berupa larva lalat buah ini akan terlihat memar, berwarna kuning, membusuk, beraroma sedikit masam, dan kemudian rontok, dan juga adanya bekas luka seperti bekas tusukan belalai dari lalat buah itu sendiri. Yang ketiga, gangsir. Hama tanaman semangka yang satu ini berbentuk seperti jangkrik, tapi fisiknya berukuran lebih besar. Selain itu, gangsir juga berwarna hijau dan aktif di malam hari. Biasanya hama semangka yang satu ini akan menyerang bagian pangkal batang semangka yang luar, terutama pada tanaman semangka yang muda. Yang keempat, kumbang daun atau oteng-oteng. Binatang ini aktif di malam hari dan berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain dengan cepat. Hama ini menyerang daun dan bunga hingga bolong-bolong. Yang kelima, kutu kebul. Hewan ini menyerang daun tanaman pada masa imago dan nimpa dengan cara menghisap daun sehingga sel-sel dan jaringan daun rusak, ditandai dengan munculnya bercak nekrotik pada daun. Setelah dewasa, hewan ini menjadi vektor utama penyebar virus Gemini, penyebab penyakit bulai. Yang keenam, ulat grayak, Spodoptera litura. Hama ini berwarna coklat, aktif makan di malam hari, memakan daun terutama daun muda, hingga tampak bolong-bolong dan rusak. Apabila daun habis, kemudian juga menyerang batang muda dan melubangi buah. Yang ketujuh, penggorok daun. Tanaman yang diserang hama ini memiliki gejala adanya jalur korokan berupa guratan berwarna perak. Serangan dikategorikan berat apabila bekas guratan hampir merata di seluruh permukaan daun. Akibatnya tanaman sulit tumbuh karena proses fotosintesisnya terganggu. Yang kedelapan, kepik. Larva dan imago dari hewan ini hidup di permukaan daun dan memakan jaringan daun. Akibatnya, daun berlubang-lubang hingga tinggal tulang daunnya yang tersisa. Yang kesembilan, ulat perusak daun.
Ulat ini berwarna hijau bergaris hitam atau hijau bergaris kuning. Ulat ini memakan daun hingga tinggal lapisan lilinya sehingga dari jauh terlihat seperti berlubang. Yang ke-10, ulat tanah, Agrotis ypsilon. Disebut ulat tanah karena ulat ini bersembunyi di dalam tanah dan baru aktif di malam hari. Bagian tanaman yang diserang adalah pangkal batang hingga daun. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.